Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Masyiral muslimat al-karimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Adabud Dunya Waddin. Kita masih dalam bab besar yaitu adab agama. Kita masih dalam subtema pembahasan tentang olahraga jiwa. Bagaimana agar jiwa tersebut tidak tertaut dengan dunia. Kemarin kita sebutkan ada 3 cara olahraganya. Yang pertama yang telah kita sebutkan, yang kita telah usai dan selesai darinya adalah kita harus membuang atau menghempaskan cinta dunia dari diri kita, sehingga setelah itu kita akan dapatkan 3 manfaat yang kemarin disebutkan di pertemuan sebelumnya. Kita masuk olahraga dunia yang kedua. Pembiasaan diri, pembiasaan jiwa yang kedua di halaman 157 setelah syair. Di halaman 157 setelah syair. Kata beliau, kondisi kedua. Kondisi kedua dari latihanmu terhadap dirimu. Maksudnya adalah kondisi kedua yang merupakan bentuk melatih jiwa dan merupakan bentuk olahraga jiwa terhadap dunia. Kata beliau, kondisi kedua, engkau mempercayai nafsumu mengenai keinginan yang diberikan kepadamu dan keanehan yang diperoleh kepadamu. Lalu engkau mengetahui bahawa pemberiannya bisa diurungkan dan hadiahnya bisa dikembalikan setelah nafsumu menyisakan dosa penyampaian yang berhak dimiliki oleh nafsumu dan kerugian jauhnya nafsumu dari dirimu. Poin kedua ini, latihan kedua untuk jiwa ini maksudnya adalah mengenalkan diri kita, ini yang ditulis, mengenalkan diri kita bahwa dunia, mengenalkan diri kita bahwa dunia, apapun yang didapatkan darinya akan sirna, apapun yang didapatkan darinya akan sirna, dan yang kekal adalah hisabnya. Yang kekal adalah hisabnya. Ini poin kedua. Makanya di sini beliau membawakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an salas. Tidak bergeser, di sini disebutkan 2 kaki anak cucu Adam tidak akan tergelincir, maksudnya tidak akan bergeser sebelum ditanya tentang 3 perkara. Dalam riwayat lain 4 perkara. Di sini disebutkan 3 perkara. Yang pertama adalah syababihi fima abla. Seorang akan ditanya tentang masa mudanya. Untuk apa dia gunakan masa mudanya? Dan kita yakin semuanya pernah muda atau sebagian masih muda. Kemudian wa umruhu fima afnah. Yang kedua adalah umurnya untuk apa dia habiskan. Berarti usia berapa kali ditanya? 2. Usia muda ditanya tersendiri, kemudian usia secara keseluruhan ditanya lagi. Dan yang ketiga, wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan hartanya pun ditanya tentang 2 hal. Dari mana didapatkan harta itu, kemudian kemana dia gunakan harta itu. Maka di sini mengajarkan kepada kita bahwa poin kedua ini ingin menjelaskan bahwa apapun yang kita dapatkan dari dunia itu akan hilang, akan habis, tetapi yang kekal adalah hisabnya dan akibat setelah itu. Maka nanti kita tidak akan bergeser kaki kita di hari penghisapan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala
sebelum kita ditanya tentang hal ini jamaah, maka orang yang paling lama berdiri di mahsyar di antaranya adalah orang yang paling banyak dunianya. Karena dia akan dihisab lama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW menyebutkan bahwa orang kaya itu akan telat masuk surga setengah hari dibandingkan orang miskin, sedangkan setengah hari di akhirat itu adalah 500 tahun. Maka ini adalah bilangan masa yang cukup lama untuk tertunda masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, diriwayatkan Nabi Isa bin Maryam berkata atau bersabda, dalam harta terdapat 3 sifat. Di sini terdapat dalam terjemah disebutkan 3 cacat. Maksudnya adalah terdapat 3 sifat buruk di dalam harta. Kata beliau, jika seseorang itu mendapatkannya dengan cara yang halal, kata beliau adalah, kemudian ditanya, apa itu wahai roh Allah? Maksudnya apa itu wahai Nabi Isa? Tadi kau katakan bahwa harta punya 3 sifat buruk. Apa itu? Beliau bersabda, cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Keburukan pertama didapatkan dengan cara yang tidak halal. Banyaknya begini. Maksudnya adalah banyaknya perkara dunia itu dapatnya dengan cara tidak halal dibandingkan dengan cara yang halal. Walaupun rezeki dengan cara yang halal itu lebih banyak jemaah, tetapi manusia secara global, secara mayoritas mendapatkan dunia dengan cara yang tidak halal. Kemudian kaumnya bertanya, jika dia mendapatkan harta itu dengan halal bagaimana? Maka Isa bin Maryam menjawab lagi, maka dia membelanjakannya kepada sesuatu yang tidak berhak, sesuatu yang tidak pantas. Okelah, dapatnya halal, tapi keluarnya di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertanya lagi, jika ternyata dia mendapatkan dengan cara yang halal, kemudian dibelanjakan dengan cara yang benar, itu bagaimana wahai Isa bin Maryam, wahai Nabiullah? Maka beliau menjawab, maka ia menyibukkannya agar jauh dari ibadah kepada Allah. Okelah, seorang itu dapat hartanya dari cara yang halal. Kemudian dia digunakan kepada tempat yang halal, dibelanjakan untuk belanja yang halal. Tetapi minimal dari harta ini apa jemaah? Dia akan menjadikan seorang terlalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, dalam surat Al-Munafiqun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan keturunan kalian menghalangi kalian dari berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal dari harta itu, kalaupun tidak dengan cara yang halal dapatnya, tidak kepada cara yang halal menyalurkannya, minimal dia akan cukup untuk menjadikan seorang terhalang dari berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hazim menemui Bishr bin Marwan. Lalu Bishr bin Marwan bertanya kepada Abu Hazim. Abu Hazim ini adalah Salamah ibnu Dinar, seorang ahli hadis. Bishr berkata, wahai Abu Hazim, apa solusinya dari keadaan yang sedang kami alami ini? Apa solusinya? Artinya mereka saat itu kena masalah. Apa solusinya? Maka Abu Hazim menjawab, jemaah, lihatlah keadaan kalian. Janganlah kalian meletakkan sesuatu kecuali sesuai haknya. Maksudnya kalau kita punya problem dalam sebuah kehidupan ini, itu pasti karena sebabnya adalah kita zalim, alias meletakkan sesuatu bukan pada porsinya. Yang ini berlebihan, kalau dapat uang berlebihan belanjanya. Tapi sedikit sedekahnya misalnya. Kalau tidak ada uang berlebihan ngeluhnya, sedikit sabarnya. Kalau dapat uang borosnya luar biasa misalnya, tapi sedikit bersyukurnya. Jadi semua masalah kita itu, kata Al-Imam Salamah ibnu Dinar Abu Hazim, itu adalah karena kita meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan haknya.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bukan milikmu, kata beliau, maka janganlah engkau ambil kecuali secara hak. Ini hak orang lain, jangan kita terobos. Itu adalah kesempatan orang lain, jangan kita ambil. Orang lain sudah duluan, jangan kemudian kita menikung. Ini agar urusan kita tidak berantakan, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bishr bertanya, siapakah yang kuat melakukan hal itu? Maksudnya siapakah yang lepas dari zalim? Wahai Abu Hazim. Maka Abu Hazim menjawab, oleh karena itu seluruh neraka dan jahanam itu dipenuhi oleh manusia. Maksudnya kalau alasannya nggak bisa tanpa berusaha, maka sungguh sangat penuhlah neraka tersebut yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga adalah bahan bakarnya adalah jin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di halaman 158 di awal paragraf yang atasnya kita tidak bacakan. Sekelompok orang memasuki tempat tinggal seorang ahli ibadah. Lalu mereka tidak menemukan sesuatu tempat duduk di rumah itu. Artinya nggak ada kursi, nggak ada dipan, nggak ada sofa dan sebagainya. Akhirnya mereka masuk, ya duduknya di lantai. Maka ahli ibadah itu berkata, seandainya dunia adalah negeri untuk tempat tinggal, maka aku akan membuat peralatan untuk kalian. Ini sama sekali tidak bermakna bahwa kita tidak boleh punya kursi, tidak boleh punya sofa dan sebagainya. Bukan. Tapi maksudnya beliau ingin mengajarkan kepada tamunya adalah bahwasanya karena dunia ini bukan negeri abadi, dia adalah negeri yang sementara, negeri persinggahan, maka beliau tidak mau banyak hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada paragraf yang paling bawah. Paragraf yang paling bawah, nanti yang itu dibacakan saja agar cukup waktunya. Salah satu sastrawan berkata, zuhud bisa diperoleh dengan kesahihan yakin. Maksudnya adalah zuhud tersebut bisa diperoleh dengan orang yang benar-benar yakin, dengan keyakinan yang benar. Kesahihan yakin, keyakinan yang benar itu bisa diperoleh dengan cara atau dengan cahaya agama. Perhatikan ini. Kita disuruh untuk zuhud terhadap dunia. Tapi tidak semua orang yang mengatakan zuhud kepada dunia, dia adalah orang yang zuhud. Jadi bagaimana cara meraih zuhud yang sebenarnya? Adalah kita harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang Allah takdirkan pasti dapat, apa yang tidak akan dapat. Karena itu para sahabat mengatakan al-yakin al-imanu kullu. Keyakinan itu adalah iman seutuhnya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang zuhud, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan keyakinan yang sempurna? Jawabannya adalah dengan cahaya agama. Dengan kita belajar, kaum muslimat. Dengan kita meyakini bahwa ilmu agama ini membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sahih yakinnya, benar keyakinan yang dia miliki, maka dia akan zuhud terhadap kekayaan. Dia akan zuhud terhadap kekayaan. Tolak ukurnya, cita-citanya, ambisinya bukan kaya. Barang siapa yang kuat agamanya, maka dia meyakini balasannya. Karena dia tahu harta punya balasan sendiri, keyakinan ini punya balasan sendiri. Janganlah engkau tertipu oleh kesehatan dirimu dan keselamatan kemarin. Perhatikan ini. Kata beliau, janganlah engkau tertipu oleh kesehatan dirimu. Ini kita lagi sehat. Tapi jangan terpedaya jemaah. Karena kita sebutkan sehat itu diiringi oleh apa? Sakit. Dan keselamatan kemarin. Kita kemarin selamat, hari ini belum tuntas. Matahari belum terbenam. Apakah kita akan selamat sampai matahari terbenam? Belum tentu. Maka durasi umur itu sedikit sekali. Kesehatan diri itu akan berubah. Maka indah apa yang diucapkan oleh seorang penyair di sini. Seorang penyair membawakan sebuah syair yang sangat indah, yaitu beliau mengatakan,
rubba maghrusin yu'ashu bihi, adimathu ainun muktarisah, wa kadzalika ad-dahru ma'tamuhu aqrabul asya'i min ursi. Kata beliau, betapa banyak tanaman untuk kehidupan dirusak oleh penanamnya sendiri. Orang menanam nih, dia berharap panen, tapi ternyata yang merusaknya itu dia sendiri. Gak disiram, gak diperhatikan, gak dipilih tanahnya, dan seterusnya. Poin yang penting, paragraf kedua, kata beliau, begitu juga alangkah banyaknya, begitu juga kata beliau, masa pemakaman itu sangat dekat dengan masa pernikahan. Maksudnya apa jemaah? Orang kalau nikah bahagia? Bahagia. Kalau mati bahagia? Tidak. Maksudnya adalah masa pemakaman lebih dekat, sangat dekat dengan masa pernikahan. Artinya masa bahagia itu dekat dengan masa berduka. Sehat dekat dengan sakit. Hidup dekat dengan mati. Itulah dunia yang tidak pernah berpihak pada satu keadaan sedikit pun. Maka kata beliau, jika engkau melatih dirimu sesuai resepnya. Maksudnya resep yang kedua tadi apa jemaah? Resep yang kedua tadi adalah kita meyakini bahwa dunia ini fana. Kemudian apa? Yang sisa adalah hisab. Itu tadi ya. Kata beliau, jika engkau melatih dirimu sesuai resepnya, dari kondisi ini maka kita akan mendapatkan 3 hasil. Hasil pertama, kalau kita sudah mengaplikasikan resep kedua tadi, yaitu adalah, kata beliau, nasihat jiwamu yang telah menyerah kepadamu. Artinya jiwa kita akan menyerah. Karena dia tahu, oh kita udah latih nih, bahwa dunia ini akan hilang, yang kekal akan hisab dan balasan. Maka saat itu kita nasihati terus jiwa kita, akhirnya dia menyerah, mengejar dunia. Dan perhatian jiwamu yang telah tersandar kepadamu. Orang yang menipu dirinya itu tertipu. Orang yang melenceng dari jiwanya itu lemah akal. Maksudnya gini, orang yang menipu dirinya adalah tertipu, maksudnya adalah sebenarnya jiwa kita itu tidak mau diazab dengan neraka. Ini sebenarnya. Tetapi terkadang hawa nafsu kita bilang apa? Ini enak. Ini bagus. Ini mumpung lagi ada duit, ini mumpung lagi ada waktu. Akhirnya lalai dan semena-mena. Berarti ini kita menipu jiwa kita. Nah, kalau kita menipu jiwa kita, siapa yang tertipu? Diri sendiri. Orang yang melenceng dari jiwanya itu lemah akal. Maksudnya orang yang melenceng dari bahwa jiwa tadi ingin selamat, tapi dia melenceng dari keinginan jiwa, berarti ini adalah orang yang jahil. Jadi keuntungan pertama, kita bisa menaklukkan jiwa kita, menjadi jiwa kita menyerah kepada kita. Kedua, keuntungan kedua, zuhud terhadap sesuatu yang bukan milikmu. Kalau kita sudah tahu dunia akan sirna, kemudian yang tersisa adalah hisab dan kekekalan azab, maka setelah itu kita akan zuhud terhadap dunia. Enggak mungkin kita mau mengejar sesuatu yang akan sirna, seperti es dijemur di tengah mentari terik. Akan sirna. Apakah kita akan melakukan mengejar es yang seperti ini? Jawabannya tidak. Dan kita akan tahu bahwasanya yang tersisa adalah azab dan hisab. Maka kita akan zuhud terhadap dunia tersebut, terlebih yang bukan milik kita. Fulan punya ini, fulanah punya ini. Kita tidak peduli, karena itu adalah milik mereka dan Allah takdirkan sendiri untuk kita. Zuhud kita jemaah. Agar engkau tidak usah dibebani oleh pencariannya dan selamat dari konsekuensi usahanya. Nah, kalau kita udah zuhud, nggak mengukur diri kita dengan orang lain yang lebih senang urusan dunianya, maka dengan itu apa? Kita tidak terbebani. Makanya para guru kita selalu mengatakan apa? Hiduplah sesuai dengan kemampuan. Hiduplah sesuai dengan kemampuan. Sekolahkanlah anak sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kita punya kemampuan begini, janganlah karena ada sekolah yang lebih bagus tetapi lebih mahal, kita memilih yang lebih mahal, akhirnya menjadi beban. Maka kita harus zuhud jemaah, termasuk dalam memilih sekolah. Dalam memilih ilmu tak boleh zuhud, tapi memilih sekolah, gedungnya, pelayanannya dan sebagainya yang luar kemampuan kita, kita harus zuhud. Ini penting agar tidak susah di dalam kemudian harinya.
Keuntungan ketiga, menggunakan kesempatan untuk bisa membagikan harta sesuai dengan haknya dan memberikan kepada yang berhak. Maksudnya yang ketiga ini adalah menggunakan kesempatan atau menggunakan harta sesuai dengan yang seharusnya. Ini faedah, 3 faedah kalau kita melakukan melakukan poin kedua tadi, yaitu mengolahraga jiwa, melatih jiwa, memberitahu jiwa, wahai jiwa, harta dunia sementara, dia akan sirna. Yang kekal adalah hisab dan azab. Kemudian kita pindah di paragraf terakhir. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud pernah membeli sebuah rumah seharga 80.000 dirham. Lalu ada seorang berkata, jadikanlah harta ini tabungan untuk anakmu. 80 dirham ini besar. Jadikanlah sebagai tabungan untuk anakmu, nggak usah beli rumah. Maksudnya begitu. Maka Abdullah menjawab, aku akan menjadikan harta ini tabunganku di sisi Allah dan menjadikan Allah tabunganku untuk anakku. Ini paham ya ibu-ibu ya? Artinya dia beli rumah ini bukan untuk anaknya. Dan dia pun tidak mengalihkan uang tadi diberikan secara cash kepada anaknya, tidak. Tetapi dia beli rumah ini dipersembahkan untuk di jalan Allah. Sehingga apa? Dia memiliki 2 tabungan. Tabungan apa? Pertama, tabungan di sisi Allah berupa amal soleh. Karena dia beli rumah dipersembahkan untuk jalan Allah. Tetapi kalau dilihat hartanya habis, apakah anaknya akan hidup senang? Secara zahir tidak. Tapi dia yakin kalau dia letakkan hartanya di jalan Allah, Allah lah akan menjamin anak-anaknya. Maka ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu diriwayatkan oleh seorang tabi'in, dia meriwayatkan Umar bin Abdul Aziz wafat meninggalkan harta sekian. Saya lupa angkanya. Yang Umar punya beberapa anak dan beberapa istri yang kalau dikasih masing-masing 1 dirham itu tidak cukup. Tetapi Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang lain, itu masing-masing istrinya, masing-masing anaknya dapat 1.000 dirham atau 1.000 dinar. Tetapi apa kata periwayat kisah ini? Aku dapatkan putra dari Umar bin Abdul Aziz yang warisannya sedikit tadi, itu ketika mendapat panggilan jihad, mereka berinfak masing-masing dengan 100 ekor kuda. Sementara khalifah yang meninggalkan harta banyak tadi, aku dapatkan anak mereka makan dari sisa sampah di pasar. Kejadian ini jamaah pernah ditanya kepada Umar bin Abdul Aziz, kenapa wahai Amirul Mukminin? Kenapa engkau khalifah? Kenapa kau tidak tinggalkan harta yang cukup untuk anakmu? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kalau anakku saleh, maka mereka tidak butuh pada harta ini karena Allah akan jamin mereka. Tapi kalau anakku tidak saleh, aku tidak ingin hartaku dimakan, dikelola oleh orang-orang yang tidak saleh. Maka ini penting, jamaah yang dirahmati oleh Allah, cara berpikir seperti ini harus. Makanya dalam cara mendidik anak, itu jangan tanya mau apa nak. Kalau dia mau jajan nih, maksudnya adalah mau jajan atau mau belanja, sebaiknya supaya efek ke depan lebih bagus, jangan ditanya mau apa. Karena dia dalam usianya seperti itu belum tahu mana yang bermanfaat bagi dia. Paham di sini ya? Kitalah yang menentukan. Ini ya nak, nggak mau ini, yang ini ya. Tapi tetap yang bermaslahat, bermanfaat bagi dirinya. Jangan suruh dia memilih sendiri karena dia belum cukup untuk menentukan maslahat bagi dirinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pindah lagi kepada paragraf paling bawah. Karena waktu udah jam segini, saya berharap bisa menghabisi poin 2 ini. Yang lain nanti disisakan untuk dibaca sendiri. Ibrahim berkata, sebaik-baik manusia adalah pengemis. Mereka mengetuk pintu kalian dan berkata, apakah kalian akan mengirim sesuatu ke akhirat?
Pahami ucapan ini jamaah. Kenapa saya tidak langkahi paragraf ini? Khawatir nanti ibu-ibu baca salah paham. Kata beliau, sebaik-baik manusia adalah pengemis. Mereka mengetuk pintu kalian dan berkata, apakah kalian akan mengirim sesuatu ke akhirat? Maksud dari ucapan ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari ucapan ini bukanlah mengatakan bahwa mengemis itu halal, tidak. Mengemis itu haram, meminta itu haram bagi orang yang tidak sangat-sangat butuh. Tetapi kalau dia sangat butuh, boleh. Ini pertama. Kedua, ucapan ini juga tidaklah bermakna bahwa meminta lebih baik daripada memberi. Tidak. Karena Nabi mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas yaitu memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah menerima. Gimana kalau, kata Nabi, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah? Ada yang bertanya gini kemudian, Ustaz, gimana kalau yang memberi itu tangannya di bawah? Yang minta nyomotnya dari atas. Mana yang lebih utama? Yang memberi, karena bukan soal tangannya, ini cuma bahasa kiasan. Ini cuma bahasa kiasan. Nah, yang menjadi tolak ukur di paragraf ini maksudnya adalah orang yang betul-betul butuh ini, dia ngetuk pintu, minta sambil mengatakan apa? Apakah kalian ingin mengirim sesuatu di akhirat? Maksudnya, pinginkah kalian mengirim harta kalian di akhirat yang akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan. Kemudian Sa'id bin Al-Musayyab, dalam riwayat lain, dalam bahasa lain disebut Al-Musayyib, berkata, Silah bin Asam melewatiku, seharusnya itu ya. Di sini Silah bin Ashim. Lalu aku tidak bisa menahan diri untuk bangkit menemuinya. Artinya Silah ini lewat, sementara Sa'id bin Musayyab tidak bisa menahan diri untuk berjumpa dengan Silah. Maka aku berkata, wahai Abu Sahba. Wahai Abu Sahba, ini panggilan untuk Silah. Doakanlah aku. Maka dia berkata, semoga Allah membuatmu menyukai akhirat yang kekal. Perhatikan doa mereka jemaah. Semoga Allah membuatmu menyukai akhirat yang kekal. Membuatmu zuhud terhadap dunia yang fana. Memberimu yakin yang menyenangkan jiwa dan menjadi sandaran agama. Jadi didoakan dengan 3 perkara. Yaitu doa supaya orang ini cinta pada akhirat, karena akhirat yang kekal. Doa kedua, semoga orang ini cuek dan zuhud terhadap dunia, karena dunia fana. Dan yang ketiga, semoga orang ini diberikan keyakinan, karena orang kalau udah yakin sama Allah, dia tidak akan bersandar kepada siapapun. 3 hal ini mintalah kepada Allah dalam doa. Mulai hari ini minta. Ya Allah, berikanlah kepadaku cinta kepada akhirat, karena akhirat adalah negeri kekekalan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari cinta pada dunia, karena dunia adalah negeri yang akan hilang. Dan berikanlah kepada hamba, ya Allah, keyakinan yang menjadikan hamba kokoh tatkala orang lain tidak tahu kemana harus bersandar. Atau dengan bahasa lain yang ibu-ibu lebih pandai dalam merakit, meracik, dan menyusunnya. Kemudian, ketika Abdul Malik bin Marwan merasa berat, dia melihat tukang cuci melipat baju dengan tangannya. Kemudian, dia berkata, aku ingin seandainya dulu aku adalah tukang cuci. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini seorang khalifah Bani Umayyah. Ketika dia sudah merasa berat, kemudian dia melihat tukang cuci menyuci, melipat baju, kemudian dia berkata, aku berharap seandainya aku adalah tukang cuci, di mana aku tidak hidup kecuali dengan sesuatu yang aku cari hari per hari. Maksudnya orang buruh cuci di zaman dulu, gajiannya berapa? Per hari. Kalau sekarang ada mungkin yang per hari, tapi ada juga yang per bulan. Sementara khalifah tidak digaji tiap hari, karena ada terus hartanya. Kata beliau, di mana aku tidak hidup kecuali dengan sesuatu yang aku cari hari per hari. Ucapan Abdul Malik bin Marwan itu sampailah ke telinga seorang ulama bernama Abu Hazim.
Salamah ibnu Dinar. Lalu Abu Hazim berkata, segala puji bagi Allah yang menjadikan mereka ketika akan mati mengharapkan kondisi kita, dan kami tidak mengharapkan kondisi mereka. Paham ya ibu-ibu? Salamah ibnu Dinar, Abu Hazim ini orang miskin, ulama tapi miskin. Khalifah, orang kaya. Tapi ternyata khalifah tadi ketika akan wafat, kondisi tubuhnya udah berat, berharap ingin jadi orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Maka ulama ini mengatakan segala puji bagi Allah yang menjadikan mereka ketika akan mati, yaitu menjadikan orang kaya ketika akan mati, berharap ingin jadi miskin. Tetapi kita tidak dijadikan berharap menjadi kaya. Nah, kalau kita semakin mendekat ajal nih, saya dan ibu-ibu, kalau kita nih semakin dekat ajal justru ingin menjadi seperti orang kaya, apa yang diharapkan? Amalan sudah sedikit, telat pula kita dalam hijrah. Kemudian ingin berat lagi hisab dengan harta, belum lagi fitnah harta dan sebagainya. Maka mintalah yang ringan saja. Makanya Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah hamba dengan hisab yang ringan. Minta ringan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau membawakan hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, juga oleh Imam Muslim dan Tirmizi, An-Nasai dan yang lainnya. Nabi bersabda, yaqulu ibnu Adam. Anak Adam, yaitu manusia, berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Dia selalu bilang hartaku, hartaku. Kemudian apa kata Nabi? Wahallaka ya ibna Adam, min malika illa ma akalta fa'abnait. Wahai anak Adam, apakah engkau wahai anak Adam memiliki harta? Ini terjemahnya kurang bagus ya. Saya terjemah sesuai dengan bahasa saya saja. Semoga lebih bagus, semoga. Tadi manusia mengatakan hartaku, hartaku. Maka Nabi mengatakan wahallaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa'abnait. Wahai anak Adam, engkau itu tidaklah memiliki harta kecuali apa yang engkau makan kemudian habis. Itulah hartamu. Aw labista fa'ablait, atau yang engkau pakai saat ini kemudian usang. Aw a'taita fa'amdaita, atau yang engkau infakkan kemudian selesai. Maksudnya selesai di sini. Inilah harta kita jamaah. Kalau kita berharap harta itu diukur dengan makanan, maka ternyata sedikit sekali karena dia akan menjadi kotoran. Kalau diukur dengan pakaian dan sebagainya, maka itu juga sedikit sekali jemaah. Karena dia akan usang dan tidak mungkin kita memenuhi lantai-lantai rumah kita dengan pakaian. Paling lemari. Kan begitu. Kemudian yang kita beri ini kalau diberikan ke jalan yang benar, akan ada sisa dan laba di hari akhirat nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh penulis di dalam riwayat demi riwayat. Kemudian kita pindah pada halaman 162 pada syairnya. Jadi syair ini adalah disebabkan sebuah kejadian. Jadi Abu Hazim ini hidup di masa zaman para khalifah, para raja, para raja, Amirul Mukminin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara raja tersebut ada seorang raja yang sangat mengerti tentang nasibnya nanti di akhirat. Suatu hari kemudian dia bersedih, kemudian dia menangis dan dia kecewa pada dirinya dan dia menyenandungkan sebuah bait syair atau beberapa bait syair yang diucapkan oleh Abu Atahiyah. Jadi Abu Atahiyah ini seorang penyair. Syair beliau ditulis dan khalifah ini membaca syair ini dan sedih. Dia kecewa pada dirinya. Syair itu berbunyi, kata beliau, kata Abu Atahiyah,
arad dunya liman hiya fi yadayhi azaban kullama kasurat yadayhi. Allahu akbar. Aku melihat dunia adalah siksa bagi orang yang memilikinya dengan kedua tangannya. Aku melihat dunia ini siksa bagi orang yang punya dunia. Maksudnya begitu. Tuhinul mukrimina laha bisugrin wa tukrimu kullaman hanat alaih. Setiap kali dunia banyak di hadapannya, dia akan menghinakan orang yang memuliakannya dan memuliakan orang yang menghinakannya. Jadi kalau kita ingin hidup mulia, hinakan dunia. Kalau kita memuliakan dunia, maka dunia akan menghinakan kita. Kemudian kata beliau, "Idza staghnaita an syai'in fada'hu wa khudh ma anta muhtajun ilaih." Jadi gimana kalau gitu? Kita kan punya hajat di dunia. Kata beliau, jika engkau tidak membutuhkan sesuatu, maka tinggalkanlah. Ambillah apa saja yang engkau butuh. Ambil saja yang engkau butuh saja. Atau ambillah yang engkau butuh saja. Yang tidak butuh, tinggalkannya. Karena apa? Kalau kita berlebihan mengambil dunia, berarti kita memuliakan dunia. Kalau kita memuliakan dunia, kembali kepada paragraf kedua, dunia akan menghinakan kita. Kemudian Al-Asmu'i mengisahkan, suatu hari aku menemui Ar-Rasyid yang sedang melihat sebuah tulisan. Air mata Ar-Rasyid. Ar-Rasyid ini siapa? Siapa kira-kira? Harun Ar-Rasyid, khalifah dari Bani Abbasiyah. Suatu hari aku menemui Harun Ar-Rasyid yang sedang melihat sebuah tulisan. Air matanya mengalir ke pipinya. Ketika dia melihatku, dia berkata, "Apakah engkau melihat kondisiku ini?" Maka Al-Asmu'i menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin." Lalu Harun Ar-Rasyid berkata, "Seandainya urusan dunia ini tidak seperti ini." Seandainya urusan dunia tidak seperti ini, maksudnya andaikan aku tidak seperti kondisi sekarang, dia itu jadi raja. Lalu dia melemparkan sebuah kertas kepadaku, yaitu memberikan kertas kepada Al-Asmu'i. Ternyata kertas itu berisi bait syair yang ditulis oleh Abu Atahiyah. Bunyinya adalah, bunyi syair tersebut, kita baca terjemahnya saja. Apakah engkau mengambil pelajaran dari orang yang esoknya runtuh karena menyelesaikan dosa kecilnya? Menyelesaikan dosa kecilnya aja dia udah runtuh, udah roboh. Gimana dengan dosa besarnya? Dihisab dosa kecilnya aja udah kewalahan. Orang yang kematiannya dihinakan oleh massa, lalu para tentaranya menghindarinya. Dia pejabat, tadi dia presiden, tadi dia raja, tadi kemudian dihinakan oleh kematian. Pengawalnya ikut dalam kubur? Tidak. Orang yang keluarganya menghilang dan mimbarnya rusak. Maksudnya keluarganya pun cuek. Singgah sananya pun udah nggak ada lagi dia menempati. Di mana para raja dan di mana kemuliaan mereka? Mana raja, mana mulia? Semuanya sama. Kembali ke dalam tanah. Mereka kembali ke tempat kembali, yaitu kuburan yang sama denganmu. Artinya sama semua. Kaya, miskin, pejabat, rakyat. Ya. Wahai orang yang memprioritaskan dunia karena kelezatannya, dan orang yang persiapkan diri terhadap orang yang membanggakan dirinya, raihlah dunia yang menurutmu pantas diraih, karena kematian adalah akhir dari duniamu. Saya selalu katakan bahwasanya jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan berat. Artinya apa? Misalnya ya, ibu-ibu menyewa sebuah rumah. Kemudian ibu-ibu beli rumah. Ternyata barang yang di rumah sewa ini sangat banyak, harus dipilih. Karena tidak mungkin dibawa semua. Kira-kira kepikiran tidak? Kepikiran. Karena sudah terlalu banyak. Maka ini sama. Kalau kita menumpuk dunia, kita akan kepikiran. Kira-kira mana yang berharga? Kalau tidak berharga semuanya, hancurlah kita. Kalau berharga sedikit, rawanlah kita. Hanya rahmat Allah yang kita harapkan setelah itu.
Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu Harun ar-Rasyid berkata, "Demi Allah, syair ini berbicara kepadaku." Allahu akbar. Ini orang-orang saleh jamaah. Dia tidak melemparkan hujah kepada orang lain. Demi Allah, syair ini berbicara kepadaku, bukan pada orang lain. Setelah itu beberapa waktu kemudian meninggallah Harun ar-Rasyid rahimahullahu azza wa jal. Ini jemaah poin kita pada hari ini, yaitu kita katakan bahwa olahraga melatih jiwa itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Yang pertama kemarin menghempaskan cinta dunia. Yang kedua hari ini apa? Meyakinkan jiwa kita bahwa dunia itu fana, yang kekal adalah hisab dan azab. Nanti kemudian pekan berikutnya insyaallah kita bahas tentang latihan yang ketiga. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, karena anak juga ada sedikit urusan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.